Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Bapak dan Ibu rekan-rekan guru sekalian, di bulan Februari ini tentu kita sedang menantikan untuk validasi pada info GTK. Sampai dengan hari ini per 22 Februari 2024, website info.gtk.kemdikbud.go.id memang belum bisa diakses ya Bapak dan Ibu, masih sistem dalam perbaikan. Saat ini layanan info GTK sedang dalam proses peningkatan sistem. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, walaupun sedang dalam perbaikan begitu ya, ada beberapa kode pada info GTK yang wajib untuk Bapak Ibu pahami sehingga nanti langkah apa yang harus dilakukan tidak salah dengan adanya kode pada info GTK yang Bapak Ibu miliki. Nah, kode-kode apa saja yang ada dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika info GTK Bapak Ibu mengalami kode tersebut? Bapak dan Ibu, ini informasi selengkapnya untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu dan Bapak Guru sekalian, ini adalah penjelasan 10 status validasi info GTK di tahun 2024 ini yang wajib untuk kita pahami bersama. Sebelum sampai pada status info GTK tersebut, kalau kita melihat sebelumnya begitu bahwa info GTK masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ya tentang tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Kemudian juga berpedoman pada Permendikbud nomor 45 ya tahun 2023. Ini sudah di update begitu ya, tidak lagi berpedoman pada Permendikbud nomor 4 tahun 2022, tetapi berpedoman pada Permendikbud nomor 45 2023. Tetapi kontennya untuk syarat penerima tunjangan profesi terutama bagi guru ASN daerah itu masih sama ya, ada 9 ya yang harus dipenuhi. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat contoh saja misalnya ya, pada info GTK status validasi TPG valid itu kodenya 16. Nah, kode 16 itu apa? Menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Artinya apabila info GTK Bapak Ibu itu statusnya kodenya 16, itu artinya operator SIMTUN pada Dinas Pendidikan belum mengusulkan untuk diterbitkannya SKTP bagi Bapak Ibu. Nah, langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pemberkasan biasanya ya. Pemberkasan dilakukan kepada bidang GTK gitu pada Dinas Pendidikan masing-masing ya. Nah, kemudian contoh lagi, status validasi TPG valid kodenya 07 ya. 07 ini berarti menunggu penerbitan SKTPG. Artinya 07 ini berarti lebih tinggi dari 16 ya. 16 ini menunggu pengusulan, sedangkan kalau 07 ini berarti sudah diusulkan, tinggal menunggu terbitnya SKTPG. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu apa ketika kodenya 07 ya, tidak melakukan apa-apa, tunggu saja ya. Kemudian misalkan 08 kodenya sudah terbit SKTP. Nah, jika sudah terbit SKTP, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu misalnya membutuhkan SK tersebut, bisa menghubungi operator SIMTUN pada Dinas Pendidikan masing-masing ya. Misalnya ya, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali akan memperoleh sertifikasi, belum ada rekeningnya misalnya, maka pada SKTP inilah Bapak Ibu perlu mengaktifkan nomor rekening yang tercantum misalnya begitu. Tetapi untuk Bapak Ibu guru ASN yang memang selama ini misalnya memperoleh gaji melalui rekening Bank Pembangunan Daerah masing-masing misalnya, maka biasanya secara otomatis nomor rekening itulah yang menjadi nomor rekening untuk penyaluran TPG gitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya butuh SKTP untuk
pengajuan kredit pada bank-bank tertentu misalnya yang menerima pengajuan kredit SK tunjangan profesi misalnya, ya silahkan aja. Ini kalau sudah terbit SKTP. Nah Bapak dan Ibu, selain kode-kode tersebut ada banyak kode yang perlu Bapak Ibu pahami. Misalnya status data 1 itu data Dapodik belum terbaca. Yang kedua, kodenya 2 itu belum lolos verifikasi dan validasi, perlu perbaikan data. Jadi dilihat lagi pada lembar info GTK itu apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti valid. Kemudian kalau 4 itu belum valid, ya ini perlu sekali untuk berkoordinasi dengan operator SIMTUN ya pada Dinas Pendidikan, bagaimana, apa sebabnya belum valid dan apa yang harus dilakukan. Kemudian kode 6 itu sudah tidak aktif atau sudah pensiun, ya sudah nggak bisa lagi ya mendapatkan sertifikasi. Kode 7 menunggu periode generate SKTP, ditunggu saja. Kode 8 berarti sudah terbit SKTP, ini sudah aman Bapak dan Ibu, tinggal nunggu tanggal pencairan. Kemudian kalau kode 16 ini tadi belum diusulkan, maka Bapak Ibu perlu melakukan pemberkasan ya. Kode 17 tidak aktif permanen, selesai, ini berarti status Bapak Ibu guru pada Dapodik sudah tidak aktif permanen. Status 19 ini beban kerjanya sudah 24 jam sudah memenuhi, tetapi pada mata pelajaran yang tidak sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silakan memverifikasi melalui Dinas Pendidikan, melalui operator Dapodik Dinas. Misalnya begini, Bapak dan Ibu awalnya S1 Matematika, kemudian misalnya PAI. Bapak Ibu misalnya S1 PAI, kemudian serdiknya PAI, tetapi mengajar di SD sebagai guru kelas, maka tidak linear misalnya gitu. Nah, supaya bisa diakui ijazah S1 Bapak Ibu harus PGSD. Nah, ketika sudah punya S1 PGSD itu divervalkan pada Dapodik, sehingga nanti walaupun misalnya ya serdiknya PAI, tapi karena S1-nya PGSD kemudian mengajar di guru kelas, maka bisa dikategorikan linear gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 status datanya 99, ini guru di luar naungan Kemdikbud. Berarti mungkin Bapak Ibu sebagai guru naungan Kemenang, maka mekanisme pencairan sertifikasinya berbeda. Bapak dan Ibu, teman-teman, itu adalah beberapa informasi mengenai kode-kode status ya pada info GTK yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.